Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi a'udzubika min hamazati syayatin wa a'udzubika rabbi ayahdurun. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tercurahkan kepada kerinduan kita, kekasih kita Habibana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya. Semoga dengan salawat dan salam kepada baginda kita Nabi Muhammad SAW wa barakatuh wa alaihi, kita mendapatkan daripada syafaatul uzma ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Siswa-siswi iman 1 yang Ustaz cintai, insyaallah kita lanjutkan kembali materi kita hari ini, yaitu materi akidah akhlak kelas 10 IPA dan IPS, yaitu materi bab yang keempat tentang adab terhadap orang tua dan guru. Yaitu bab yang keempat, yaitu adab terhadap orang tua dan guru. Ya, sebelumnya kita masuk dulu ke pengertian adab. Apa itu adab? Adab itu adalah perangai. Kalau di kitab Adabul Insan Islam, ya, adab adalah perangai yang baik, tingkah laku yang baik, gitu. Atau kesopanan. Orang yang mempunyai kesopanan itu adab. Akhlak yang baik, berbudi pekerti yang luhur itu adab. Pengertian daripada adab. Jadi orang yang beradab adalah orang yang berperangai baik, orang yang berbudi pekerti yang luhur, orang yang berkesopanan, ya, itulah adab, baik dari tindakan, ucapan atau perilaku. Itu adab. Nah, sekarang kita masuk kepada materinya. Adab terhadap orang tua dan guru. Adab terhadap orang tua dan guru adalah sesuatu yang sangat begitu penting buat dalam diri kita. Sesuatu yang sangat berharga dalam diri kita, yang harus kita tanamkan dalam hati sanubari kita. Perilaku tersebut ada terhadap orang tua dan guru. Kenapa? Karena itulah faktor utama daripada sebuah kunci kesuksesan yang akan kita raih di masa yang akan datang, dengan adab terhadap orang tua dan guru tersebut. Maka adab terhadap orang tua dan guru harus menjadi patokan utama dalam diri kita, ya, harus jadi rujukan yang utama dalam keseharian kita. Ya, bagaimana kita sukses dunia dan akhirat kalau kita tidak beradab terhadap orang tua dan guru? Bagaimana mungkin kita bisa hidup senang, bahagia dunia dan akhirat kalau kita tidak bisa beradab terhadap orang tua dan guru? Ini poinnya. Ya, itu poinnya. Makanya ada hadis daripada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, ridallah wa ridha walidain, sukhtullah wa sukhtul walidain. Yang artinya ridhonya Allah, ya, itu tergantung daripada ridhonya orang tua. Ya, ridhonya Allah itu tergantung daripada ridhonya orang tua. Nah, para ulama membagi orang tua itu menjadi 3 bagian. Yang pertama itu orang tua yang melahirkan kita, ya, yang menafkahi kita, orang tua kandung kita. Itu orang tua. Orang tua yang pertama. Yang kedua, yang dimaksud orang tua adalah itu orang yang mendidik kita, yang mengajarkan kita,
yang memberikan kita ilmu, yang memberikan kita pengetahuan, yang menjadikan kita dari yang nggak tahu menjadi tahu, dari yang dipaham menjadi paham. Itu orang tua. Ya, yang biasa kita sebut sebagai guru. Ya, guru. Itu orang tua kita. Yang kedua. Yang ketiga, orang tua yang akan menjadi mertua kita, mertua kalian masing-masing. Ya, itu adalah orang tua kita. Nah, ketiga orang tua tersebut, disitulah letak keridoannya. Ya, makanya ketika ketiga orang tua ini kita lawan atau kita tidak beradab, tidak berkesopanan, tidak berperangai yang baik, maka kita nggak bakal mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min zalik, jangan sampai ya. Makanya bagaimana caranya biar kita bisa dapat ridhonya Allah? Salah satunya adalah berbakti kepada orang tua. Itu yang tiga. Ya, jangan ngelawan sama orang tua. Jangan ngelawan sama guru, apalagi udah punya prasangka buruk terhadap guru. Prasangka buruk terhadap orang tua. Kan kita mesti begitu ya. Nauzubillah. Kita pasti pernah begitu. Ya. Mungkin dalam hati kita, ini guru gimana sih? Atau dalam ucapan kita pernah terlontar, guru nih kerjanya gini-gini, nyuruh doang. Atau orang tuanya, orang lagi enak-enak nonton disuruh-suruh, ya elah emak, ya elah gitu, ngomongnya elah ya elah gitu aja tuh, itu udah ya Allah, nauzubillah. Ya. Kalau dalam bahasa Quran, ya ngomong aja gitu, walaupun itu masih katakanlah halus, elah emak, elah bapak, ya elah pak guru, bu guru gitu misalkan. Itu aja udah nggak beradab. Apalagi kalau sampai kita tinggiin tuh nada suara kita di hadapan orang tua kita, di hadapan guru kita, di hadapan mertua kita. Nah, jangan sampai begitu. Kalau kita pengen dapat ridha Allah, kuncinya adalah kita berbakti, hormat, patuh terhadap orang tua. Sama tuh orang tua, guru kita menyuruh kita ke kebaikan, mengajak kita kepada berbuat amal-amal soleh, maka harus ikutin. Ya, nggak boleh enggak. Ya, jangan ngebantah, jangan ngelawan kalau pengen dapat ridha Allah. Sebaliknya, wasuhtullah wasuhtu walidain, murkanya Allah itu murkanya orang tua. Kalau orang tua kita buat marah, kita buat kesel, ya, kita buat dia bersedih akibat tingkah laku kita, akibat perangai kita, akibat ucapan kita, menyakiti perasaan orang tua kita, menyakiti perasaan guru-guru kita, menyakiti perasaan orang tua mertua kita. Nah, disitulah murkanya Allah kita dapatkan. Makanya ya, kunci sukses tidak hanya kepintaran. Kunci sukses bukan tidak hanya prestasi-prestasi kita dapatkan di dalam sekolah pendidikan formal maupun non formal. Kunci sukses itu ada di orang tua kita. Bagaimana kita beradab terhadap orang tua. Kalau sampai kita menyakiti orang tua, ya, nauzubillah, ya, yang kita dapatkan hanya kemurkaan dari Allah Subhanahu. Kalau Allah sudah murka, maka hidup kita gak berkah, ya, hidup kita gak aman, hidup kita gak bahagia, ya, hidup kita dirundung selalu dengan kesengsaraan, kebinasaan dunia wal akhirah. Ya, makanya sekali lagi ya, ikutin orang tua. Kalau dia masih ngajakin kebaikan, nyuruh kebaikan, nyuruh berbuat baik, nyuruh beramal-amal soleh. Ya, jangan sedikit pun kita punya perasaan zon, buruk sangka terhadap orang tua dan guru kita. Buruk sangka sama guru kita, ngelawan sama guru, berisik di kelas nih misalkan, walaupun sekarang masih kita belum bisa masuk kelas, ada pandemi. Coba bayangin,
Ketika kita berisik di dalam kelas, kita menyakiti guru kita, perasaan guru kita. Kita menyakiti perasaan ya guru kita lagi mengajar, lagi menulis, lagi menerangkan, kita berisik. Gimana? Ya. Terus kita mau ambil ilmunya, emang bisa? Emang dapet? Coba pikirin. Kita kurang ajar sama guru, kita nggak sopan sama guru, nggak punya adab. Dari mana dapatnya? Dari mana keberkahannya? Enggak. Kayaknya ya, jangan sampai aja nih, ya Allah. Jangan ya. Harus kita bersikap baik. Mulai hari ini berubah. Yang punya salah sama orang tua, minta maaf. Minta maaf. Ya. Kalau kata kakek saya begitu. Dulu pesan, orang tua nggak pernah salah. Kalau dia salah, balik lagi ke pertama, orang tua nggak pernah salah. Misalkan kita beda pendapat nih sama orang tua, solusinya adalah kita diam aja, jangan ngebantah, udah. Jangan kita berdebat, berdiskusi, berdebat begitu, jangan, diam. Ya nanti itu supaya meredam daripada kemarahan orang tua. Tapi kalau kita berdebat sama orang tua karena kesalahpahaman, yang padahal itu masalah-masalah sepele, misalkan, akhirnya berdebat, berdiskusi panjang dengan orang tua, nah, akhirnya menyakiti perasaan orang tua. Nah, jangan. Contoh misalkan orang tua kita nyuruh ngajarin belajar handphone, cara ngetik WhatsApp, ya elah emak gitu aja nggak bisa. Jangan, emak kita emang nggak pernah ngerasain. Ya megang HP kecilnya aja nggak megang HP, ya megang tumbukan uli, ya, megang numbuk uli itu emak kita, orang tua kita. Ya, kalau kita kecilnya emang udah kenal kamera. Tuh. Jadi jangan disamain. Ketika mereka nggak ngerti bagaimana cara ketik SMS, cara ngangkat telepon, kita ajarin baik-baik nih, mah ngangkat telepon kayak begini, nih mah ngetik SMS, WhatsApp kayak begini, gitu. Ya, karena memang masanya beliau belum ada seperti itu. Kalau masa kita anak kecil sekarang melek aja udah dikasih selfie, ya udah paham. Maka anak-anak sekarang nggak diajarin mencet tombol, dia tahu mana tombol pause, mana tombol start, mana tombol buat buka HP, mana buat nutup HP. Mereka udah pada paham, anak-anak kecil sekarang nggak pakai diajarin. Ya, tetap harus rendahin suara kita di hadapan orang tua, rendahin suara kita di hadapan guru kita. Ya, mudah-mudahan dengan pelajaran ini, materi ini, ya kita bisa membersihkan daripada kotoran-kotoran di hati kita terkait ya pernahnya kita ya melawan orang tua atau guru, pernahnya kita tidak beradab baik terhadap orang tua atau guru. Ya, bila mana kita ada salah, maka minta maaf kepada orang tua kita dan guru-guru kita. Dengan itulah kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan hidup di dunia dan akhirat. Yakin, karena itu kuncinya. Mau kemana lagi? Kuncinya cuma di situ. Ya, nyari berkah orang tua ame guru. Mumpung orang tua masih hidup, mumpung guru kita masih ada, berbakti dengan sungguh-sungguh, istiqomah. Ya, berbakti dengan sesungguh-sungguhnya kepada orang tua kita, guru-guru kita. Mudah-mudahan Allah berikan daripada keistiqomahan. Allah tunjukin terus kita kepada jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan yang Allah ridhoi, bukan jalan-jalan yang Allah berkahi. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf bila ada salah-salah kata, ya salah-salah ucap. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.